amalan yang hendaknya kita tingkatkan. Bulan Rajab ini juga disebut adalah bulan derasnya maghfirah, ampunan. Bulan Allah curahkan, limpahkan ampunannya, keberkahan rahmatnya. Maka perbanyaklah di bulan Rajab ini yang pertama istighfar. Istighfarnya itu Astaghfirullahaladzim sebanyak mungkin. Perbanyak zikrullah. Perbanyak istighfar, kemudian zikrullah, zikir. Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Enggak dihitung. Maksudnya enggak dihitung tuh saking buahnya atau saking sedikitnya? Ya. Jadi di bulan Rajab ini perbanyak istighfar, banyak zikrullah. Tapi Bu, kalau disebut zikrullah ada 3 loh ya. Zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Zikir lisan itu lidah kita sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah haula wala quwata illa billah. Terus zikir qalbi, dalam hati kita mantapkan 5 rasa. Zikir qalbu, zikir hati, zikir qalbi memiliki 5 rasa. Apa itu? Apa itu? 5 rasa, memiliki 5 rasa dalam hati kita. Memiliki rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi memiliki rasa cinta. Gak usah dilakukan. Gak usah dilakukan, gak usah didendangkan. Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Gak usah dilakukan. Rasa cinta, rindu, malu, takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Zikir amali. Nah, saya tanya sekarang Bu, zikir amali contohnya gimana? Zikir amali contohnya gimana? Zikir amali itu perilaku kita mencerminkan taat tunduk pada Allah. Contohnya ini bermajelis ilmu. Amali itu perbuatan kita. Ya, contohnya bermajelis ilmu, contohnya sholat, contohnya sedekah. Perilaku kita mencerminkan taat tunduk kepada Allah. Kemudian apa yang hendaknya kita perbanyak, yang sangat dianjurkan Ibu? Saum, berpuasa. Tetapi Bu ya, mohon maaf, ini walaupun sudah banyak sekali beredar hadis-hadis palsu. Barang siapa yang dia berpuasa Rajab atau di bulan Rajab, dia mampu berpuasa hari pertama sampai hari yang ke-7 atau 10, maka dilimpahkan pahala yang sangat besar, diampuni kesalahan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu hadisnya palsu. Ibu puasa saja Senin Kamis, ya Ayamul Bid contohnya, atau puasa Daud. Kenapa Ibu kok di bulan Rajab ini kita kok meningkatkan amalan kebaikan ibadah kita? Karena ini bulan diangkatnya amal. Yang dasar itu Bu, sebetulnya Bu ya, di bulan Rajab ini, terutama di bulan Rajab ini apa? Jadikan seolah-olah adalah ini hari terakhir kita. Ibu tahu kalau ini hari terakhir, kira-kira Ibu mau nyantai-nyantai atau mau memaksimalkan ibadah? Kira-kira mau nyakitin anak mertua atau mau nyenengin anak mertua? Masya Allah. Kemudian apa?
Di bulan Rajab ini amalan yang utama ini Bu, Masya Allah, menyiapkan diri untuk menyambut Sya'ban dan Ramadan. Dengan apa? Tazkiyatun nufus. Jadi di bulan Rajab ini mestinya tazkiyatun nufus. Apa tazkiyatun nufus? Bukan yang itu yang dimaksud, Anda boleh mencoba lagi. Tazkiyatun nufus apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Akhirnya datang juga. Jadi tazkiyatun nufus itu Bu, pastikan ini, usahakan betul di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini apa? Bersihkan penyakit-penyakit hati. Kira-kira Ibu sampai hari ini masih memiliki penyakit hati nggak Bu? Yakin? Udah nggak malas ibadah? Ibu kadang-kadang masih malas ibadah nggak? Kalau masih malas berarti hatinya belum baik. Ibu kadang-kadang masih marah-marah nggak? Berarti hatinya belum baik. Ibu kadang-kadang masih ngerumpi, ngegibah, ngegosip nggak? Berarti hatinya belum baik. Ibu kadang-kadang masih kecewa, jengkel nggak kalau nggak dihormati, nggak dihargai? Ibu masih punya sifat marah, jengkel nggak kalau disakitin? Berarti hatinya belum baik. Ibu masih punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karya nggak? Kalau masih ada berarti hatinya belum baik. Ibu kalau masih punya iri dengan orang lain berarti hatinya belum baik. Ibu kalau masih nunda-nunda sholat berarti hatinya belum baik. Itulah makna salah satunya di bulan Rajab ini, ya, fadilah keutamaannya kita tingkatkan ibadah kita, kita bersihkan penyakit-penyakit hati kita. Biar apa Ibu? Biar apa? Kita bersihkan penyakit hati kita biar apa? Biar apa? Kenapa kita bersihkan hati kita? Biar apa? Lihat surat As-Sams. Lihat surat As-Sams. Ayatnya cari sendiri. Surat As-Sams surat yang berapa? Surat 91. Itu kan sholat duha Ibu baca itu kan? Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kan ketemu nanti. Qad aflaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh, kenapa kita membersihkan penyakit hati? Biar apa? Biar apa? Baca itu surat itu. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Coba dibacakan surat As-Sams. Surat ya 91 ayat 9 dan 10, 10 dan 11. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kau sungguh Sungguh, jadi kita membersihkan penyakit hati itu biar menjadi orang yang beruntung. Amin gitu dong. Lama banget sih. Kenapa Bu? Karena kalau di bulan ini sudah kita bersihkan penyakit hati, begitu masuk Sya'ban Ramadan, nikmat kita. Nggak ada lagi rasa berat. Tapi kalau hati kita masih kotor, kita masih berbuat kezaliman tadi, berat Ibu ibadah itu. Karena yang membuat berat, yang membuat masalah ibadah kita karena maksiat dosa yang kita lakukan Ibu. Ya,
Coba tadi kezaliman terutama yang berapa tadi macam tadi itu kalau masih ada kita lakukan, aduh berat banget. Itu yang paling banyak kezaliman yang mana Bu dari kabair tadi? Hasad, iri, dengki, dendam, dusta, sombong. Kalau syirik enggak Ustaz, alhamdulillah. Tapi kalau sombong masih dikit-dikit ada. Ih. Dusta Bu. Kenapa kita nggak boleh berdusta Bu? Kenapa kita harus tinggalkan sifat dusta Ibu? Kenapa? Perhatikan nih. Innahu la yastaqimul abdu imanan au qalban saliman. Ngeri Bu. Innahu la yastaqimul abdu imanan au qalban saliman. Selamanya. Kamu selamanya, kita siapa saja selamanya nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman dan nggak akan memiliki hati yang baik kalau masih suka berdusta. Mama minta uang, nggak ada. Itu dusta. Pernah. Suami tanya baik-baik, mabuk dek, yang uang belanja masih nggak habis. Pernah. Itu dusta. Teman, sahabat, saudara, tetangga datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jom tolong dong pinjam uangnya. Aduh maaf nggak ada. Dusta. Pernah. Makanya ini kita disadarkan, ini tema ini menyadarkan kita untuk membersihkan ini penyakit-penyakit hati. Ibu ngerti nggak? Termasuk tadi nggak boleh nyakitin anak mertua. Dolim tadi apa? Jangan sampai ibu di sini ngaji nanti pulang-pulang nggak bawa keceriaan, nggak membawa kebaikan, malah maaf ya nyengkelin anaknya mertua. Begitu, assalamualaikum, salam. Pak kamu tadi ngapa aja aku? Selama ngaji kamu ngapa aja? Ada nggak yang kayak gitu? Ibu hati-hati, jangan kau sakiti itu kau punya suami. Nanti kalau suami ibu meninggal ibu kehilangan betul Bu. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada. Jadi orang yang beriman itu di bulan Rajab ini semakin menunjukkan keciliannya. Dan siapa yang berniat ya Allah, dia berdoa ya Allah. Kan begitu. Allahumma, Allah mana doanya? Allahumma balikna Rajaban wa Sa'banan wa Ramadanan. Ya Allah, sampaikanlah aku sebelum kemarin di bulan Rajab, sampaikan aku di bulan Rajab. Maksudnya kalau sampai di bulan Rajab biar kita meningkatkan ibadah, membersihkan penyakit-penyakit hati. Begitu Sa'ban semakin baik lagi. Begitu Ramadan semakin dahsyat lagi. Orang seperti ini. Biar apa tadi kita bersihkan hati kita? Biar menjadi orang yang beruntung. Karena dalam pandangan Allah hanya ada dua Bu, orang yang beruntung dengan orang yang gagal. Saya tanya, siapa orang yang beruntung? Orang yang mensucikan kalbunya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, itu kaitannya yang paling utama di bulan Rajab tadi, amalannya sebetulnya secara umum maksimalkan. Contoh nih Bu, yang ibu bisa tingkatkan di bulan Rajab nih, sholat tahajudnya dirangkai dengan 6 amalan. Sholat tahajud yang lengkap itu dirangkai dengan 6 amalan.
Tahajud yang lengkap itu Bu, maaf, dirangkai dengan 6 amalan. Jadi kalau tahajud kita nggak dirangkai dengan 6 amalan ini ya bukan tahajud yang lengkap. Bagus sih. Dan itu nggak bisa waktunya 15 menit, 20 menit ya kita bisa. Paling nggak 1 jam. Ibu-ibu termasuk rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Ya sadar lah Bu. Rajin sholat malam. Iya betul. Jadi tahajud itu dirangkai dengan 6 amalan. Tahajud yang lengkap dirangkai dengan 6 amalan. Apa? Berbanyak doa. Saya tanya sekarang, dimulai ini dulu, banyak doa. Gimana inspirasi doanya Nabi Daud? Karena tanya doanya kemana? Doanya kemana? Gimana inspirasi doa Nabi Daud? Ibu ya maaf ya, di tempat lain saya tanya, gimana inspirasi dari doa Nabi Daud? Kamu begini, nanti saya jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Habis lalu, kalau orang nggak diridhai, nggak diberkahi, nggak dirahmati, nggak dicintai, habis. Dia sudah dalam ayat yang berjalan. Itu Nabi Daud masih berdoa seperti itu. Siapa Nabi Daud? Siapa Nabi Daud? Ya siapa Nabi Daud? Bapaknya Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman? Anaknya Nabi. Siapa anaknya Nabi Sulaiman? Anaknya Nabi Sulaiman siapa? Hah? Siapa anaknya Nabi Sulaiman? Tidak tahu? Sama saja belum tahu. Berbanyak doa, zikir. Ya. Zikrullah. Kemudian istighfar. Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Ibu mohon maaf ya, kalau ibu biasa kan habis sholat tahajud, atau ibu bangun dulu nih, kalau kamu sekarang tuh YouTube-nya itu yang murotal, yang pakai WiFi itu, sekarang yang murotal itu. Dalam kesalahan dengan malam kita baca dengan khusyuk Allah di masa itu. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dengan ayat. Lebih-lebih ibu membaca dengan kalimat hati. Pernah nggak di antara ibu ini, sudah ada di antara ibu ini yang pernah menghantamkan membaca artinya? Belum. Umur ibu sudah berapa? Mau sampai kapan mengataminya? Di program ini. Karena kalau nggak ada program, sampai nyaman ibu. Meninggal juga akan terasa itu. Semakin ibu ngerti baca nih artinya. Apanya? Baca ini. Mulai hari ini ibu baca artinya surat An-Nas sampai akhir. Itu nanti ibu ketika sholat itu beda. Akan terasa nikmat. Berarti baca bukan kalau udah binas, aku berdua kita ya sampai 3-5 kali sampai ini maksudnya surat An-Nas. Oh ini maksudnya surat apa? Oh ini maksudnya surat Al-Ikhlas. Ini maksudnya ini apa? Ini bu kalau sholat punya surat andalan kan, bulhur, inna amrina dan wabasri. Kalau sholat biar selesai gitu. Ya Allah. Baca Qurannya dan mentadaburinya. Itu baca satu lembar mungkin ada 5 ayat atau 10 ayat yang baca artinya. Memang berat mungkin, tapi bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Amin, gitu dong. Amin. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Saya tanya, ibu bisa sholawat Nabi? Bisa. Ibu bisa sholawat Nabi? Ini masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa. Apa jawabnya ibu? Ibu bisa sholawat Nabi. Bisa sholawat Nabi. Itu dong. Ditanya bisa sholawat Nabi? Bisa. Apa jawabnya? Takbir. Tahlil. Tasbih. Sudah saya sampaikan. Biasakan kita melakukan ucapan-ucapan yang diajarkan Rasulullah. Memulai sesuatu? Dapat anugerah? Ingat dosa? Kena musibah? Berjanji? Berjumpa? Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Memulai sesuatu? Dapat anugerah? Kena musibah? Ingat dosa? Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Insyaallah. Dapat rezeki? Bagi-bagi. Kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Ya Allah, ya Allah. Jadi dapat rezeki? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu lagi. Nih, doanya sudah, zikirnya sudah, istighfarnya sudah, qiraatul Qur'annya sudah, dan mentadaburinya ya. Ditambah sholawat Nabi. Satu lagi apa? Ayo pulang bikinnya jangan terlalu lama. Satu lagi. Yang kedua. Istiqomah bukan itu yang dimaksud. Introspeksi diri, masya Allah, muhasabah diri, bagus sekali
dijawab. Maaf bukan itu. Ayo, ini satu yang nanti Bu, satu kamalan yang Masya Allah luar biasa. Berpahala besar, mudah-mudahan banyak berkah. Tapi mana takut sedekah. Ini kan harus nangkat tahajud. Tapi bisa sih Bu, kalau bisa tahajud mau sedekah bisa. Contohnya Ibu, sekarang Ibu tanya nomor rekening saya. Nah nanti habis sholat tahajud langsung itu. Enggak, ini enggak betul nih, karena ini serius nih. Jadi mendoakan orang lain. Bu, mendoakan orang lain biasa Bu. Mendoakan orang lain, doa-doa yang baik yang kita minta kepada Allah. Saya ulangi, mendoakan orang lain, doa-doa yang baik kita minta kepada Allah untuk teman, sahabat, saudara, tetangga kita apa Bu? Akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat akan berdoa kepada Allah. Contoh, ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, siapa saja di kompleks saya ini yang belum Kau beri hidayah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Siapa yang susah, sulit, angkat kesulitannya. Siapa yang sakit, sembuhkan. Siapa yang ibadahnya belum lancar-lancarkan. Siapa yang rezekinya belum baik-baikkan. Ya Allah, siapa yang belum punya mantu, berikan dia mantu. Siapa yang belum punya cucu, berikan dia cucu. Ya Allah, siapa yang dia sakit, sembuhkan. Ya Allah, siapa yang dia mau nikah, cepatkan jodohnya. Dan doa-doa yang lainnya, malaikat akan mengaminkan. Ya Allah, hamba-Mu ini baik. Dia sendiri sebetulnya sakit. Dia sendiri sebetulnya ibadahnya belum baik. Rezekinya juga belum begitu lancar. Tapi dia mau mendoakan kepada yang lain. Ya Allah, ya, berikanlah doa-doa yang baik itu kepadanya. Jadi balik lagi Bu. Makanya kalau kita bisa melakukan ini nikmat itu Bu. Orang sudah lakukan tahajud dengan nama malam ini, insya Allah pagi harinya insya Allah lebih baik Bu. Untuk apa dia tahajud kalau paginya mau ngegibah ngegosip? Gosip makin lama makin istighfar Bu. Ya. Jadi ibu tunjukkan keceriaan ibu habis ngaji itu semakin baik sama suami, semakin baik sama anak, sama tetangga kiri kanan. Jangan malah menunjukkan sikap yang nggak baik. Tadi saya contohkan, begitu masuk rumah, Assalamualaikum. Kamu ngapain aja tadi Pak? Waktu ngaji ngapain aja kamu? Tadi rumah berantakan, sekarang malah tambah berantakan. Nggak perlu Bu. Ya nggak perlu begitu. Ibu pernah kapan Bu minta maaf sama suami? Idul Fitri. Ibu kalau mau minta maaf sama suami itu sebetulnya yang paling baik sebelum tidur. Ya, iya. Kok ribet Ustaz tiap hari gitu? Astagfirullahaladzim. Baik Ibu ya. Jadi intinya bulan Rajab itu adalah bulan peningkatan amal ibadah kita untuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita Sa'ban, kemudian Ramadan. Sedangkan fadilah keutamaan di bulan Dzulqa'dah itu kan memang orang suasana tenang setelah Syawal, biar mempersiapkan diri bekal yang terbaik, terutama saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji. Nah nanti kalau pas bulan Dzulhijjahnya itu kaitannya dengan apa Bu? Nah ini dengan persiapan kurban. Nanti ada bahasan tersendiri tentunya ya. Tapi saya coba ingin hari ini Ibu biar waktu yang masih panjang ini saya beri kesempatan untuk banyak bertanya. Ya, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi atau punya pertanyaan lain. Termasuk yang paling utama di bulan Rajab ini Bu, bertobat Ibu. Coba saya mau tanya sama Ibu dengan 3 pertanyaan ekstrim. Mohon dijawab. Ya, saya mau tanya dengan